Pembangunan adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan, yang dalam implementasinya dilakukan secara bertahap, baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024, pemerintah Kabupaten Tegal berupaya meraih visi pembangunan masyarakat yang sejahtera, mandiri, unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia. Hingga di masa kepemimpinan Bupati Tegal Umi Azizah dan Wakil Bupati Tegal Sabilillah Ardi ini, tidak sedikit capaian pembangunan yang berhasil diraih. Sekalipun sempat dihadapkan situasi sulit pandemi COVID-19 selama 2 tahun berturut-turut. Sejumlah agenda pembangunan yang telah direncanakan dan diselenggarakan sebelumnya pun terpaksa harus ditunda dan dialihkan untuk menangani bencana kemanusiaan ini. Kami mendukung kebijakan Gubernur Jawa Tengah untuk tidak mengizinkan anak-anak ini untuk bepergian, berwisata, atau melakukan aktivitas lain yang tidak mendukung upaya pencegahan penularan virus corona ini. Seperti perawatan pasien COVID-19, pengadaan alat uji dan laboratorium uji PCR, penyediaan ruang karantina, PPKM, vaksinasi, hingga bantuan sosial warga terdampak COVID-19. Akibatnya, perekonomian Kabupaten Tegal tahun 2020 sempat terpuruk dan tumbuh negatif 1,46%. Perlu upaya keras untuk memulihkan dan membangkitkannya, terutama sektor UMKM. Di antaranya dengan menggelar Pekan Jajan Produk UMKM, membantu mempromosikannya melalui program Jalabia atau Jualan Bareng Umi Ati melalui media sosial. Cetakannya seperti ini. Hingga peningkatan literasi digital pelaku UMKM melalui program UMKM Tegal Go Digital. Di tengah upaya pemulihan kondisi perekonomian pasca pandemi, pemerintah Kabupaten Tegal terus bekerja keras mempercepat kinerja pembangunannya, seperti melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas warga serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Sehingga ketersediaan infrastruktur yang satu ini cukup penting untuk mengakselerasi pertumbuhan wilayah dan pemerataannya, terutama perkembangan sektor usaha pertanian, peternakan, dan industri. Ya biasanya istilahnya seperempat jam sampai jadi setengah jam itu yang menghindar jalan-jalan rusak itu. Terima kasih pada jalannya kepemerintahan terutama dari Bupati, ya sekarang udah baiklah, merasa senang dari terutama supir-supir, adanya jalan itu sudah bagus jadi bisa mengejar waktu. Semua ini ada perubahan banyak, dari operasi ayam sampai operasi telur. Yang tadinya telur jadi pecah sekarang jadi utuh karena jalan udah perbaiki, karena cepat perjalanannya jadi nggak lambat waktu. Terima kasih buat pemerintah Tegal yang udah memperbaiki jalan ini. Kalau dulu sama parah banget, kalau sekarang udah mendingan, sering diperbaiki. Kalau rusak berarti hampir 2 jam, kalau sekarang mah sekitar 1 jam setengah. Ya terima kasih Bupati karena sudah memperbaiki jalan baru, karena sama sekali akses jalan dari Sumbaga sampai Soka Tengah itu ya nggak bisa dilewati. Setelah nanti jalan ini sudah dipadatkan, diperbaiki, maka arus lalu lintas di sekitar jalan ini terutama dari Bumi Jawa Sumbaga tentunya sampai ke Soka Tengah lancar. Keinginan kami banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan, potensinya luar biasa. Dari kegiatan peningkatan kualitas jalan yang dilakukan secara bertahap ini, kondisi jalan mantap di wilayah Kabupaten Tegal mencapai 82%. Antara jalan Sawangan Bumi Jawa Tegal dengan Kalipedes yang sedang dibangun, saya mewakili warga masyarakat Sawangan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas jasa Bu Umi ke warga kami. Matur nuwun nggih Bu Umi. Upaya lain yang tidak kalah pentingnya untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi wilayah adalah membuka selebar-lebarnya arus investasi, terutama di sektor industri padat karya dengan menjamin akses kemudahan layanan perizinan dan berusaha, serta menyiapkan kawasan peruntukan industri di Margasari, Lebak Siu, Kramat, Suradadi, dan Warureja. Selain PT Winners International di KPI Margasari yang membuka 10.000 lapangan kerja dan juga PT
Area Footwear Indonesia di KPI Lebak Siu yang merekrut hingga 12.000 orang tenaga kerja serta puluhan industri padat karya berskala besar lainnya. Rencananya, di KPI Warureja akan segera dibangun pabrik gula modern dan juga pabrik sepatu yang akan merekrut 45.000 tenaga kerja. Mempertegas komitmennya mewujudkan pelayanan publik prima, kini Pemkab Tegal memiliki Mall Pelayanan Publik atau MPP Satya Dahayu sebagai sentra pelayanan terpadu satu pintu. One stop service yang memudahkan siapa saja mengurus keperluan administrasi, termasuk masyarakat dan investor dalam mengurus perizinan. Selama 5 tahun terakhir ini, realisasi nilai investasi di Kabupaten Tegal mencapai 6,2 triliun. Sementara tahun 2024 dan 2025 nilainya akan berlipat ganda pasca komitmen investasi yang diraih sepanjang 2019 hingga 2023. Dikenal sebagai Jepangnya Indonesia, pemerintah Kabupaten Tegal pun juga terus mendorong pertumbuhan IKM logam dengan menjalin kemitraan sejumlah perusahaan besar sehingga bisa masuk ke dalam rantai pasok komponen otomotif. Selain memperkuat daya saing IKM logam yang dipusatkan di Liktakaru, Pemkab Tegal juga memfasilitasi modernisasi peralatan industri lewat penggunaan teknologi industri 4.0. Sejalan dengan visinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang unggul dan mandiri, selama 5 tahun terakhir, pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan agenda pembangunan sumber daya manusia sebagai orientasi utamanya. Dari sisi kesehatan, untuk mencegah kejadian diare yang dapat berdampak pada penurunan produktivitas masyarakat, Pemkab Tegal berupaya memberantas perilaku buang air besar sembarangan melalui pembangunan 47.642 jamban keluarga sehat. Dari upaya ini, pada tahun pertama kepemimpinan Bupati Tegal Umi Aziza, Kabupaten Tegal dinyatakan ODF atau terbebas dari perilaku BABS oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sementara untuk mencegah dan menurunkan prevalensi stunting, sepanjang tahun 2019 hingga 2024, Pemkab Tegal melakukan berbagai upaya intervensi, baik gizi sensitif maupun gizi spesifik, termasuk menggandeng sejumlah organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi melalui program pengasuhan anak stunting. Sejumlah inovasi juga ditempuh seperti program Rumah Pelita atau Rumah Pemulihan Gizi Balita, kerjasama puskesmas dengan pemerintah desa, gerakan donasi Ramesa Ceting atau Rame-Rame ASN Sekabehe Cegah Stunting, hingga Rumah Anak Sigap, kerjasama dengan Tanoto Foundation yang lebih mengajarkan skill parenting atau pengasuhan anak kepada orang tua anak. Dari berbagai upaya tersebut, prevalensi angka stunting Kabupaten Tegal pun terus berkurang signifikan dari 28% di tahun 2021 menjadi 22,3% di tahun 2022. Ayo wujudkan generasi sehat tanpa stunting. Cegah stunting itu penting. Dari sisi kuratif, penambahan fasilitas layanan dan modernisasi peralatan medis di rumah sakit milik Pemkab Tegal terus dilakukan, termasuk salah satunya pembangunan gedung pelayanan terpadu dan Skybridge yang baru diresmikan akhir bulan ini. Guna membangun SDM unggul, pendidikan menjadi pintu masuk untuk mencetak sumber daya manusia berkualitas, salah satunya melalui implementasi program Yuh Sekolah Maning yang sepanjang 5 tahun ini berhasil mengembalikan 2.923 anak putus sekolah kembali bersekolah. Sementara untuk membangkitkan minat berwirausaha di kalangan pemuda dan mencetak bos-bos muda, pemerintah Kabupaten Tegal meluncurkan program Wirausaha Pemuda yang pada tahun 2023 ini telah memasuki chapter kelima sejak diluncurkan tahun 2019 lalu. Dari sedikitnya 500 orang wirausaha muda pemula yang terjaring melalui program ini, tercipta 19 orang wirausaha muda mapan atau bos muda yang memiliki omset usaha hingga 65 juta per bulan. Lebih dari itu, pemerintah Kabupaten Tegal menghadirkan tracking space atau Trasa Coworking Space sebagai ruang kerja bersama untuk mewadahi kebutuhan anak-anak muda akan ruang kerja, ruang kolaborasi, ruang belajar melalui kegiatan workshop,
yang di-endorse oleh komunitas pemuda ataupun penggerak literasi digital. Semua fasilitas di tracking space seperti ruangan meeting dan ruang kerja yang berpendingin udara serta akses internet berkecepatan tinggi tersedia gratis. Pemerintah Kabupaten Tegal juga berkomitmen menanggulangi kemiskinan melalui program rehab rumah tidak layak huni yang sepanjang tahun 2019 hingga 2024 berhasil memugar 6.375 unit rumah dengan indeks 20 juta per unit rumah. Upaya penyihatan lingkungan permukiman yang tercemar limbah B3 dilakukan dengan meremediasi lahan seluas 13.000 meter persegi di Desa Pesarean, Kecamatan Adiwerna. Remediasi bertahap hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Tegal dengan KLHK ini telah berhasil memindahkan volume tanah sisa pengecoran logam sebanyak 20.000 meter kubik. Dari berbagai agenda program pembangunan ekonomi, sosial, dan sumber daya manusia tersebut, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal terus meningkat. Ini ditandai dengan berkurangnya angka kemiskinan penduduk Kabupaten Tegal dari 8,6% di tahun 2021 lalu saat puncak pandemi COVID menjadi 7,3% tahun 2023 ini atau terendah ke-8 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Pun demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka yang sempat menyentuh level tertinggi di angka 9,97% di tahun 2021 lalu. Kini berkurang menjadi 8,6% tahun 2023 ini. Sedangkan untuk meningkatkan indeks kebahagiaan dan kenyamanan di kawasan perkotaan Slawi, pemerintah Kabupaten Tegal terus berbenah melakukan peremajaan dan penataan kawasan seperti pertigaan Patung Sri Kandi dengan Tugu Pancasilanya, penataan Simpang Patung Obor, Taman Bunga, hingga penataan Taman Rakyat Slawi Ayu atau Trasa. Adapun pembangunan objek vital hasil kerjasama pemerintah Kabupaten Tegal dengan kementerian dan lembaga terkait selama 5 tahun terakhir ini antara lain pembangunan Museum Situs Semedo dan remedial Bendungan Waduk Cacabat. Dari berbagai capaian kinerja dan inovasi pembangunan ini, pemerintah Kabupaten Tegal dianugerahi puluhan penghargaan bergengsi tingkat nasional dari kementerian dan lembaga. Di antaranya penghargaan Anugerah Pemerintahan Inovatif atau IGA Award selama 3 tahun berturut-turut untuk kategori sangat inovatif dan terinovatif dari Menteri Dalam Negeri. Pemerintah Kabupaten Tegal sudah mendapatkan IGA tahun 2022. Ya, pastinya tetap tingkatkan inovasinya, semakin jaya, semakin sukses dan juga menjadi kebanggaan bagi warga Tegal. Selamat! Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh jajaran pemerintah juga masyarakat Kabupaten Tegal yang telah bekerja keras saling mendukung agar pemerintah Kabupaten Tegal terus berinovasi.